Oke, di sini akan dijelaskan secara singkat aja gizi pada balita. Nah, pertama, stunting itu kan bisa diakibatkan karena, dari janinnya tidak terpenuhi nutrisinya, makanya untuk mencegahnya saat hamil harus dipenuhi nutrisi janinnya. Jadi untuk ibu hamil makan yang banyak, vitaminnya diminum, vitamin kehamilannya. Untuk lebih lengkapnya teman-teman bisa cek video saya yang sebelum-sebelumnya ada tentang, gizi pada ibu hamil, itu tuh lebih lengkap ya di situ, biar lebih lengkap dapat informasinya. Selanjutnya IMD atau inisiasi menyusui dini saat lahir. Jadi ketika bayi baru lahir itu ditempelkan ke dada ibu berhadap-hadapan. Jadi, kulit menempel ke kulit, jangan ada penghalang, itu untuk merangsang, apa ya, proses menyusui pada si bayi gitu ya. IMD ini dilakukan, selama 1 jam. Nah, selanjutnya stunting juga bisa diakibatkan gagalnya ASI eksklusif. Jadi, teman-teman harus, mengupayakan ASI eksklusif ini berhasil. ASI eksklusif itu adalah memberikan ASI saja pada bayi sampai usia 6 bulan. Jadi bayi usia 0 sampai 6 bulan itu hanya ASI aja makanannya, nggak usah pakai air putih, nggak usah pakai bubur dan lain-lain, cukup ASI. Selanjutnya MPASI. Nah, stunting juga, bisa disebabkan oleh gagalnya MPASI. Nah, untuk MPASI-nya gimana sih, yang tepat itu? Jadi MPASI-nya itu 4 bintang, tepat variasi, maksudnya, dia tuh bervariasi gitu, harus ada makanan pokok, lauk hewani, lauk nabati, sayur, dan buah. Nah, makanan pokok itu kayak nasi, lauk, hewani itu kayak daging ayam, daging sapi, ikan, telur, dan lain-lain. Lauk nabati itu kayak tempe, tahu, dan kacang-kacangan, dan sayur buah. Nah, untuk sayur buah ini sebenarnya untuk, usia di bawah 2 tahun itu hanya perkenalan saja, jadi nggak usah banyak-banyak gitu, dikit aja nggak apa-apa, yang penting kenal. Karena usia segini itu, pencernaannya itu dia belum, terlalu, bagus mencerna serat gitu. Nah, selanjutnya tepat porsi dan tekstur. Untuk porsi dan tekstur, usia 6 bulan, sampai 9 bulan itu teksturnya kental ya, jangan terlalu cair, harus kental gitu. Jadi kalau misalkan sendoknya dibalik itu nggak tumpah si buburnya ya, sekental itu gitu, kental, terus porsinya 2 sampai 3 sendok makan, per waktu makan ya, per porsi. Terus usia 9 bulan sampai 1 tahun dia bisa lebih kasar lagi teksturnya bubur, tapi udah semi padat gitu loh. Jadi buburnya itu jangan terlalu lembut gitu. Nah, itu porsinya setengah mangkok ukuran 250 mili. Untuk usia di atas 1 tahun dia udah, bisa makan makanan cacah gitu ya. Jadi makanan yang teksturnya mendekati makanan keluarga, kayak mirip-mirip makanan kita, cuman eee, lebih dicacah aja gitu, lauknya sama nasinya lebih, lembut aja gitu ya. Tapi biasanya di usia di atas setahun biasanya udah pada bisa makan nasi sih anak-anak gitu. Semangkok ukuran 250 mili. Nah, selanjutnya, tepat jadwal. Jadi dibiasakan anak itu, feeding rules-nya itu harus tepat jadwal tuh misalkan pagi jam 7 terus, siang jam 12 terus, sore jam 5 terus gitu, harus jam segitu dan makannya harus sambil duduk, nggak boleh sambil main gitu. Nah, untuk MPASI ini lebih lengkapnya kayaknya saya harus bikin video terpisah karena kalau dibahas secara detail ini akan sangat panjang. Selanjutnya gizi seimbang pada masa pertumbuhan. Nah, di masa pertumbuhan ini biasanya anak tuh, udah mengenal jajan gitu, kita harus mengatur gimana caranya anak tuh biar nggak jajan, nggak banyak jajan ciki, permen, es-es yang minuman ada berwarna, pemanis kayak gitu, untuk, dibatasi dan, biar anak tuh makannya banyak gitu, makannya bergizi dan banyak. Makan bersih yang tadi ya, kalau makan bergizi itu yang penting dia mengandung makan pokok, lauk hewani, nabati, sayur, dan buah. Nah, sekarang saya akan bahas tentang pertanyaan dan pernyataan yang sering saya temui di lapangan. Oke, pertama, anak pendek dan kurus nggak masalah, yang penting sehat dan aktif. Ini sering banget ya, jadi kalau saya, ngasih tahu ibu balita gitu, "Bu, badan anaknya kurang," gitu. Nah, ibunya tuh bilang, sering ada yang bilang gitu, "Ah, nggak papa lah pendek sama kurus juga yang penting kan sehat dan aktif," gitu. Nah, teman-teman, ini perlu diluruskan, jadi yang namanya anak, balita itu mengalami yang namanya tumbuh kembang, ada pertumbuhan, ada perkembangan. Nah, pertumbuhan itu indikatornya adalah berat badan dan tinggi badan. Mau anaknya sehat, mau anaknya aktif, tapi kalau misalkan berat badannya kurang, tinggi badannya kurang, itu mengindikasikan adanya gangguan pertumbuhan. Karena indikator pertumbuhan itu ya tadi berat badan, tinggi badan gitu. Jadi walaupun anaknya aktif, sehat, tapi kalau misalkan, mengalami gangguan pertumbuhan itu ya nggak boleh disepelein gitu. Itu adalah, warning gitu.
tanda-tanda waspada. Jadi, orang tua harus, sigap gitu menyikapinya, jangan didiemin aja gitu ya. Karena kalau masih balita itu kan pertumbuhannya sangat pesat gitu, teman bisa dikejar gitu. Kalau misalnya ketahuannya kalau misalkan sadarnya pas anak udah lewat umur 5 tahun, itu, apa ya, jangan sampai jadi penyesalan gitu ya. Selanjutnya, pendek itu turunan, kalau orang tuanya pendek, wajar aja anaknya juga pendek. Nah, ini juga sering nih kayak, "Ah, saya juga kan pendek, anaknya pasti pendek," cenah gitu kan. Teman perlu diketahui jadi untuk, anak-anak kayak balita gitu ya, jadi gen itu hanya 30%, jadi 70% itu bisa diperbaiki dari nutrisi gitu, dipengaruhi dari nutrisi. Jadi, teman-teman saya juga terus lihat teman-teman orang tua gitu, yang pendek-pendek ya yang standar lah tinggi badannya gitu, anaknya yang tinggi banyak kayak gitu tuh ya. Terus yang kedua, kalau misalkan kita biarkan si ibu ini dengan stigma seperti ini gitu, jadi, anaknya pendek mau dikasih makan apa-apa juga bakal pendek wae, dah saya juga pendek gitu kan. Nah, ibu itu akan lebih pasrah, ibu itu jadi akan pasrah gitu dan, nggak akan apa ya, nggak akan ngusahain yang terbaik buat anaknya karena dia tuh pasrah sama takdirnya gitu loh, menganggap itu takdir gitu. Jadi dia nggak akan ada perbaikan gizi karena pasrah kalau misalkan kalau misalkan kita lurusin nih, "Bu, anaknya mumpung masih kecil, ini, gen itu nggak terlalu berpengaruh banyak, bisa dikejar dari nutrisi." Kalau kita kasih tahu seperti itu akan menumbuhkan motivasi di dalam diri ibu gitu. "Oh, ternyata ini masih bisa tinggi kok." Akhirnya dia akan memberikan, yang lebih baik, nutrisi yang lebih baik untuk anaknya gitu, akan ngusahain makanan-makanan bagus buat anaknya. Jadi gitu ya teman-teman, penjelasannya gitu. Yang ketiga ini sering banget juga. Jadi biasanya ini tuh diungkapkan ibu yang anaknya lebih dari satu gitu. Dia tuh berkaca ke anak sebelumnya. "Gak apa-apa sekarang pendek dan kurus, nanti juga kalau udah SD, SMP tinggi dan ngisi, toh kakaknya dulu juga gitu," gitu. Nah, balik lagi ke definisi stunting itu dia harus memenuhi kriteria pendek dan mengalami keterlambatan, berpikir atau gangguan di kognitifnya. Jadi perlu teman-teman ketahui, eee pertumbuhan sel otak anak yang pesat itu ada di usia 0 sampai 5 tahun, terutama di usia 0 sampai 2 tahun. Nah, lebih dari 5 tahun itu nggak akan terlalu banyak berubah banyak gitu ya. Jadi untuk postur, tinggi badan, berat badan, lewat 6 tahun itu dia pasti terus berkembang gitu selama usia pertumbuhan. Bakal tinggi, bakal ngisi, gendut gitu ya. Cuman kalau sel otak itu dia nggak akan banyak berubah gitu, nggak akan banyak berkembang karena udah melewati masa emasnya. Nah jadi, teman-teman mungkin pernah tahu atau, lihat gitu, anak SMA misalkan ya, dia itu tinggi, besar, tapi, dia tuh kecepatan berpikirnya rendah gitu, dia kurang bisa nerima mata pelajaran, atau kurang cepat berpikir, kurang bisa menyelesaikan tugas gitu ya. Nah terus dia itu misalkan nggak mau kuliah, bukan karena nggak ada biaya, tapi karena emang otaknya tuh udah mentok gitu, dia udah nggak bisa menerima pelajaran, nggak bisa menerima ilmu-ilmu lebih dari yang sekarang gitu. Nah itu, contoh kerugiannya salah satunya itu ya teman-teman. Apalagi kalau misalkan lingkungannya nggak dijaga, misalkan, terpapar, amit-amit ya, terpapar narkoba, asap rokok terpapar narkoba, ngerokok, terus pornografi. Nah, 3 hal itu tadi tuh, 3 hal barusan itu bisa mematikan sel otak. Jadi udahnya sel otaknya cuma segitu-gitunya, dimatiin sama pergaulan-pergaulan yang nggak jelas tadi gitu, itu jadi akan sangat merugikan sekali. Jadi, mumpung anak-anaknya masih balita, masih kecil-kecil, dimaksimalkan, tumbuh kembangnya, karena itu akan berpengaruh ke, pertumbuhan otaknya juga pertumbuhan otaknya itu optimal dan maksimal sampai dia balita gitu. Jadi, ke depannya dia akan lebih mudah berkembang otaknya karena si selnya itu udah, maksimal pembentukannya pas di usia balita. Paling gitu ya teman-teman, mungkin cukup sekian, penjelasannya, terima kasih udah nyimak dari awal sampai akhir, dari part 1 sampai part 2. Teman-teman barangkali ada pertanyaan, atau kritik, saran, perbaikan, atau masukan nanti ke depannya, bahas apa lagi ya gitu. Terus atau ada yang salah gitu ya, teman-teman bisa tulis di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.